Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, sekalipun tidak di rumah Tuhan tetapi di rumah masing-masing. Tapi biarlah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu, hanya oleh karena kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh kembali datang kepada-Mu untuk menaikkan pujian, penyembahan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terlebih dahulu Tuhan ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh memuji dengan tulus hati kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat sembahkan dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Katakan dengan sungguh-sungguh, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku. Engkau Tuhan, pujian-Ku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu. Sekalian dikatakan hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, Yesus, kemuliaan hanya milik-Mu. Haleluya, biarlah kami boleh datang Tuhan, memuji Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kekudusan-Mu Yesus ada di tempat ini, kemuliaan-Mu atas kami. Haleluya, ya dalam mata dalam masa. Haleluya, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan kemuliaan hidup kami. Haleluya, dalam masa pujilah Dia, sembahlah Dia. Haleluya, dalam masa hingga dalam masa. Haleluya, biarlah kami boleh tersyukur di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh sujud di hadapan Engkau Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Kau sudah berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk duduk diam di hadapan-Mu. Biarlah firman itu Tuhan kan tangkap dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Mulialah namamu Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Akulah karyamu. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami pada hari ini Tuhan, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita boleh beribadah pada hari ini. Kita mengucap syukur bahwa hari ini saudara dan saya, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari kita mau sediakan hati dan jiwa kita untuk kembali dipenuhi dengan firman-Nya. Saudara-saudara, salah satu hal yang membedakan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh adalah sikapnya ketika menghadapi berbagai macam masalah dan kesulitan. Dalam keadaan dunia yang semakin sulit seperti sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang sudah tidak mempunyai pengharapan lagi. Mereka diperhadapkan pada sesuatu yang membuat mereka berputus asa dan frustasi. Mereka tak ubahnya seperti orang-orang dunia lainnya yang menganggap
bahwa saat ini manusia sedang menghadapi suatu masa yang sukar, suatu masa yang suram dan gelap. Akan tetapi saudara-saudara, sikap orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam menghadapi segala perkara, di dalam menghadapi segala hal, dia tidak akan pernah berputus asa atau kehilangan pengharapan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita semua, saudara dan saya, mempunyai sikap yang seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, janganlah kita berputus asa apabila sedang mengalami atau menghadapi masalah yang tampaknya terlalu berat, yang seakan-akan tidak mungkin dapat diselesaikan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tidak berputus asa di dalam menghadapi segala perkara. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang perlu dimengerti dan disadari sungguh-sungguh oleh setiap anak-anak Tuhan. Teristimewa bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, baik dalam masalah ekonomi, masalah usaha, pekerjaan, ataupun masalah keluarga dan masalah yang lain-lainnya. Saudara-saudara, tidak perlu berputus asa. Di dalam firman Tuhan ada banyak sekali janji-janji yang dapat kita temukan agar kita semua tidak perlu berputus asa. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada saudara salah satu janji Tuhan yang membuat kita punya alasan mengapa kita tidak perlu berputus asa. Saudara-saudara, kita mau buka Alkitab kita dan kita akan baca satu ayat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan janji firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata segala dalam ayat ini mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, pasti akan dapat dipenuhi oleh Allah sesuai dengan janjinya itu. Karena itulah saudara-saudara, kita tidak perlu berputus asa ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Sebab Allah menjamin dan dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, hari ini saudara-saudara, apakah yang menjadi kebutuhan saudara saat sekarang ini? Tentunya setiap kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan
yang berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai kebutuhan hidup dalam masalah pangan, khawatir tentang apakah yang akan dimakan untuk besok. Ada lagi yang kebutuhan hidupnya soal pekerjaan, lebih-lebih melihat keadaan sekarang ini yang semakin hari semakin sulit. Banyak karyawan-karyawan di PHK dan banyak orang tidak mempunyai pekerjaan lagi. Yang lain mungkin memiliki kebutuhan soal papan, soal perumahan. Rumah yang ditempati saat ini mungkin sudah habis masa kontraknya, sedangkan untuk memperpanjang kontrakan belum ada dana, apalagi untuk membeli rumah sendiri. Ada yang lain lagi, pemuda dan pemudi khawatir tentang jodoh atau calon teman hidup mereka. Banyak orang tua khawatir mengenai biaya-biaya bagi sekolah anak-anak mereka. Dan saya rasa masih ada banyak lagi kebutuhan-kebutuhan hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, orang lain mungkin tidak mengetahui kebutuhan hidup saudara satu persatu secara pasti. Tetapi satu hal yang dapat saya ketahui dengan pasti, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dapat memenuhi dan mencukupi segala keperluan hidup kita. Apapun yang menjadi kebutuhan ataupun keperluan hidup saat ini, bawalah dan serahkan hal itu sepenuhnya kepada Allah, maka Ia pasti akan memenuhi segala keperluan hidup saudara. Daud adalah contoh daripada orang-orang yang benar, yang mengenal Allahnya. Karena itu, dalam salah satu mazmurnya yang sangat terkenal, Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ini adalah satu perkataan iman yang sangat tepat. Karena Tuhan sendiri berjanji dalam firman-Nya, dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 dikatakan, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Saudara-saudara, hidup ini memang tidak pernah terlepas dari kebutuhan. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun, penulis daripada surat Filipi ini, juga mempunyai berbagai macam keperluan dalam hidupnya. Saudara dan saya pun mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami kekurangan dalam masalah sandang, pangan, papan, pekerjaan, atau yang lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti itu, marilah kita berkata di hadapan Allah, bahwa Allahku, aku tahu bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus.
Dan pada saat kita mengatakan hal itu, maka Dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dan sesuai dengan janjinya itu, Ia akan melakukan tepat persis seperti apa yang kita katakan di hadapannya. Sebab itu, peganglah janji Tuhan yang sangat indah ini dengan sungguh-sungguh. Sebab Dialah yang menjamin segala keperluan hidup saudara dan saya. Yang menjamin hidup saudara dan saya bukanlah orang tua kita, bukanlah anak-anak kita. Yang menjamin hidup saudara bukanlah majikan saudara, dan juga bukan negara atau siapa saja. Tetapi yang menjamin kebutuhan hidup saudara dan saya, yaitu Gembala yang baik, Allah yang maha kaya, dan Allah yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah sumber segala pengharapan kita. Dan apakah rahasianya? Supaya Allah dapat memenuhi segala keperluan hidup kita? Jawabnya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali kita diliputi oleh rasa khawatir. Kita diliputi oleh rasa takut dan cemas. Pada saat rumah kontrakan sudah habis, kita menjadi khawatir. Ketika kita belum mempunyai pekerjaan yang tetap, kita takut tentang masa depan kita. Pada waktu kita tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup, maka kita menjadi cemas dan khawatir. Kita menjadi gelisah dalam kehidupan kita. Itulah yang seringkali kita alami di saat-saat kita menghadapi kekurangan. Padahal firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita supaya kita jangan khawatir dalam keadaan dan tentang apapun juga. Sebaliknya, firman Tuhan menghendaki agar kita semua, saudara dan saya, menyatakan di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Saudara-saudara, hal ini berarti bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita mengklaim janji-janjinya yang kekal dan indah itu di dalam doa kita masing-masing. Dengan kata lain, saudara-saudara, janji Allah ini akan menjadi kenyataan bagi kita apabila kita berdoa dan memohon kepadanya dengan ucapan syukur. Sebaliknya, saudara-saudara, jikalau kita malas berdoa, bahkan tidak pernah berdoa, Allah juga tidak akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Banyak berdoa akan mendatangkan banyak berkat, tapi kurang berdoa akan menyebabkan kurang berkat, dan tidak berdoa tidak akan mendatangkan berkat.
Sebab itu saudara-saudara, hiduplah dalam doa. Maka kehidupan saudara pun tidak akan pernah kekurangan lagi. Karena apa? Karena Allah akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pada waktu-waktu sekarang ini. Jangan pernah berputus asa, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya sungguh-sungguh akan janji-janjinya, dan kita akan banyak berdoa dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur buat hari ini, di mana saat ini kami boleh mendengarkan firman yang meneguhkan kepada kami. Firman-Mu selalu memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Kami sekarang sadar, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut lagi, karena janji Tuhan cukup untuk membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Asal kami percaya terhadap janji-Mu, asal kami percaya dengan sungguh-sungguh dan hidup bersama-sama di dalam Engkau, maka kami akan mendapatkan atau kami akan dapat tergenapi dengan janji-janji-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau hidup di dalam doa. Kami mau hidup senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Di mana dengan hal yang demikian itu, kami boleh mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup saat ini, semuanya dapat terpenuhi karena Engkau sudah berjanji kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami pegang janji-Mu itu. Dengan sungguh-sungguh kami percaya, mengandalkan Engkau, dan kami selalu mengklaim akan janji-Mu itu agar tergenapi dalam hidup kami. Dengan demikian, kami juga Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah turun ke atas mereka. Mereka dikuatkan dan mereka dihiburkan melalui firman ini, sehingga mereka tetap berdiri teguh di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan permohonan serta ucapan syukur. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.